Guys, kali ini gue mau mengalur salah satu film yang berjudul Johnny English Reborn. Johnny English Reborn merupakan film aksi komedi asal Inggris yang memparodikan agen rahasia James Bond. Film ini disutradarai oleh Oliver Parker dan dibintangi oleh Rowan Atkinson, atau yang sering kita kenal dengan nama Mr. Bean. Ya, anak TikTokan zaman sekarang mana tahu dengan orang ini, ya kan? Oke, langsung saja kita masuk ke alur filmnya, guys. Film dibuka dengan dua orang yang sedang mencari data-data dari seorang agen yang bernama Johnny English. Johnny English ini adalah salah satu agen terbaik yang menghilang selama 5 tahun, 3 bulan, 6 hari setelah terjadi kekacauan di Mozambik. Dan orang yang mereka cari berada di sebuah tempat latihan bela diri. Johnny English datang ke tempat latihan bela diri untuk melupakan kehidupannya yang memalukan. Selama di tempat bela diri, Johnny English banyak belajar ilmu bela diri di sana. Jadi gini guys, supaya kalian mudah ingat nama dari pemeran utama dan saya juga nggak ribet-ribet sebutin namanya. Jadi kita ganti saja nama pemeran utama menjadi Bung Johnny. Sekarang Bung Johnny akan memulai kehidupannya yang baru. Dia diminta oleh MI7 untuk naik pesawat pertamanya ke London. Scene berpindah di sebuah tempat yang bernama Toshiba Bridge Intelligence. Di tempat ini Bung Johnny bertemu dengan kepala MI7 yang bernama Nyonya Pamela. Di sana juga Bung Johnny bertemu dengan seorang psikolog perilaku yang cantik yang bernama Kate Summer. Bung Johnny dan Nyonya Pamela membahas tentang rencana pembunuhan Perdana Menteri Cina dalam wawancara berbahasa Cina minggu depan. Mereka sudah dihubungi oleh mantan agen CIA dari Hong Kong yang bernama Titus Fisher. Titus Fisher ini mempunyai data intelijen tentang pembunuhan Perdana Menteri Cina minggu depan. Nyonya Pamela ingin Bung Johnny ke Hong Kong untuk mencari tahu masalah tersebut. Bung Johnny pergi menemui agen satu sekaligus teman lamanya. Orang ini bernama Simon. Simon adalah agen satu yang akan berkhianat. Setelah berbincang, Bung Johnny diajak oleh Simon ke lemari mainan. Di sana dia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Pet Sang Manusia. Pet menunjukkan kursi rodanya yang unik dan juga sebuah mobil mewah yang bisa berbicara. Pet juga menunjukkan peralatan-peralatan canggih lainnya ke Bung Johnny untuk ia bawa ke Hong Kong. Bung Johnny diminta Nyonya Pamela untuk berangkat ke Hong Kong untuk menemui Titus Fisher di sana. Bersama asisten Bung Johnny yang bernama Agen Tucker, mereka pun berangkat ke Hong Kong. Sesampainya di Hong Kong di sebuah kasino, Bung Johnny dan Tucker memulai aksi mereka. Tapi mereka dimata-matai oleh dua orang pembunuh bayaran. Bung Johnny dan Tucker mencari alamatnya Titus Fisher lewat pria Cina berkacamata. Setelah mendapatkan alamatnya, Bung Johnny sama Tucker langsung bergegas menuju alamat tersebut. Mereka pun tiba di alamat tersebut dan menemui Titus Fisher di sana. Tapi lagi-lagi mereka diawasi oleh pembunuh bayaran yang menyamar menjadi petugas kebersihan. Titus Fisher dan Bung Johnny membahas tentang orang di balik pembunuhan Perdana Menteri Cina nantinya. Ternyata di balik pembunuhan Perdana Menteri Cina adalah sebuah kelompok pembunuh bayaran terbaik yang bernama Vortex. Titus Fisher mengeluarkan senjata rahasia Vortex berupa sebuah kunci. Ini satu dari 3 kunci, jika disatukan bisa mengaksesnya. Tanpa ini Vortex tamat, kata Titus Fisher. Anggota Vortex berjumlah 3 orang, dan salah satunya adalah Titus Fisher. Anggota Vortex inilah yang membuat kekacauan di Mozambik dan membunuh Presiden Kambal yang membuat kehidupan Bung Johnny menjadi malu dan berada di sebuah tempat bela diri yang ada di awal film tadi. Titus Fisher ditembak oleh petugas kebersihan dan kunci yang ada pada Titus Fisher diambil oleh seorang pemuda yang ada di kasino tadi. Bung Johnny melihat si pemuda yang mengambil kunci tersebut. Bung Johnny langsung mengejar pemuda itu. Dan adegan kejar-kejaran yang seru, lucu dan membuat kita sakit perut pun dimulai. Setelah kejar-kejaran, akhirnya Bung Johnny berhasil mendapatkan kunci tersebut. Bung Johnny dan Tucker pun kembali ke London untuk menunjukkan bukti dari hasil kerja keras mereka selama di Hong Kong. Tapi pada saat di dalam pesawat, kunci yang sebagai barang bukti mereka diambil oleh orang suruhan Vortex yang menyamar menjadi pramugara. Sesampainya di London, Bung Johnny menunjukkan barang bukti yang telah mereka bawa dari Hong Kong.
Dengan pedenya, Bung Joni menunjukkan barang bukti yang berupa kunci ke orang-orang yang ada di ruangan itu. Tapi barang bukti yang mereka bawa sudah tidak ada lagi, karena sudah diambil oleh pemuda yang menyamar menjadi pramugara waktu di pesawat tadi. Bung Joni menjadi kesal dan galau karena hasil kerja kerasnya sia-sia. Bung Joni dibawa ke suatu ruangan untuk tes psikolog oleh Nyonya Kate. Dengan keahlian Nyonya Kate, dia berhasil membawa Bung Joni ke masa lalunya Bung Joni yang kelam. Di suatu kota bernama Mozambik, ada pelatihan Presiden Mozambik yang bernama Kambal. Pada saat pelatihan, Presiden ditembak oleh orang suruhan Vortex yang sudah dipengaruhi otaknya dengan obat bius. Setelah penembakan Presiden, Bung Joni sempat melihat 3 orang Vortex, yaitu Titus Fisher, Artem Kalenko, dan 1 orang lagi, tapi nggak ditunjukkan mukanya guys. Kini target Bung Joni selanjutnya adalah mencari anggota Vortex yang kedua yang bernama Artem Kalenko. Bung Joni dan Tucker menemui Artem Kalenko di sebuah tempat olahraga golf. Mereka bermain golf sambil membahas bisnis mereka. Bung Joni membahas mengenai temannya yang bernama Titus Fisher yang telah dibunuh. Artem Kalenko terkejut dan ingin membunuh Bung Joni. Tapi sebelum dia membunuh Bung Joni, Artem Kalenko ditembak oleh nenek tua, yaitu pembunuh bayaran Vortex yang menyamar menjadi petugas kebersihan waktu di awal film tadi. Artem Kalenko memberikan kunci yang kedua ke Bung Joni dan mengatakan Vortex ada di MI7. Akhirnya mereka tahu kalau di MI7 ada pengkhianat, tapi mereka belum tahu siapa orang yang berkhianat tersebut. Target Bung Joni selanjutnya adalah mencari orang ketiga di Vortex yang katanya ada di MI7. Bung Joni diberi waktu 24 jam untuk mencari orang yang berkhianat itu. Di sebuah restoran, Bung Joni dan temannya yang bernama Simon sedang mengobrol santai sambil menikmati kopi jahe hangat. Bung Joni beritahu ke Simon kalau orang ketiga Vortex ada di MI7. Simon mengeluarkan pistolnya dan mau menembak Bung Joni, karena menganggap Bung Joni sudah tahu kalau dialah anggota Vortex yang ketiga yang ada di MI7. Tapi Simon tidak bisa menembak Bung Joni karena Bung Joni belum tahu siapa orangnya. Di toilet, Simon ditodong oleh Tucker dengan pistol, karena Tucker sudah tahu Simonlah salah satu anggota Vortex. Tapi Bung Joni malah mengambil pistol dari tangan si Tucker dan malah mengusir si Tucker, karena menganggap Tucker hanya berbicara omong kosong. Simon dengan kelicikannya berhasil merayu Bung Joni dan berhasil membuat Bung Joni memberikan kunci kepadanya. Simon bilang ke MI7 kalau orang ketiga di Vortex adalah Bung Joni. Kini Bung Joni menjadi korban tuduhan palsu dan menjadi buronan orang-orang di MI7. Bung Joni dijebak dan dia ditembak oleh anggota MI7. Tapi Bung Joni berhasil lolos dengan menggunakan kursi rodanya Patch yang unik itu. Bung Joni pergi ke rumah Nyonya Kate dan bersembunyi di sana. Nyonya Kate mengajak Bung Joni makan malam, tapi tak lama kemudian Simon datang untuk mengantar Nyonya Kate ke bandara. Simon sudah tahu kalau Bung Joni sedang bersembunyi dan menyuruh pembunuh bayaran si nenek tua sialan untuk membunuh Bung Joni. Bung Joni berhasil kabur dari pembunuh tersebut dan lari ke rumah asistennya yaitu si Tucker. Bung Joni mengajak si Tucker untuk bekerja sama kembali. Bung Joni dan Tucker pergi ke Swiss untuk melanjutkan aksi mereka, yaitu menggagalkan rencana pembunuhan terhadap Perdana Menteri Cina yang dilakukan oleh anggota Vortex. Bung Joni dan Tucker pun tiba di Swiss dan melanjutkan misi mereka. Tapi misi mereka hampir gagal dikarenakan ulah dari Bung Joni yang salah menggunakan alat pengangkat D16 yang membuat orang-orang Swiss pada tahu kedatangan mereka. Karena takut mati di tangan orang Swiss, muncullah ide gila dari Bung Joni, yaitu si Tucker harus berpura-pura menjadi agen orang-orang Swiss dan berpura-pura memukul Bung Joni dan juga bahkan berpura-pura menembak Bung Joni. Bung Joni pun berpura-pura mati dan dia dimasukkan ke dalam kantong mayat dan mereka membawa naik ke sebuah gedung di atas bukit. Di gedung inilah tempat di mana rencana pembunuhan Perdana Menteri Cina oleh anggota Vortex. Misi anggota Vortex pun dimulai dengan mencampur obat bius ke dalam minumannya Nyonya Pamela, dengan tujuan agar Nyonya Pamela patuhi semua perintah mereka termasuk membunuh Perdana Menteri Cina. Tapi minuman yang sudah dikasih obat bius diminum oleh Bung Joni sendiri. Kini Bung Joni mulai ada dalam pengaruh obat bius dan patuhi semua perintah dari anggota Vortex. Bung Joni diperintahkan untuk menembak Perdana Menteri Cina dengan menggunakan pistol yang sudah dimodifikasi berupa lipstick. Pada saat mau menembak Perdana Menteri Cina, Bung Joni mengingat perkataan gurunya, yaitu pikiran harus menguasai tubuh. Di alam bawah sadar, Bung Joni mencoba melawan tubuhnya yang sudah terpengaruh obat bius.
Simon menyuruh Bung Joni untuk segera menembak Perdana Menteri Cina. Suara perintah dari Simon didengarkan oleh orang-orang satu gedung, yang membuat orang-orang pada tahu kebusukan si Simon. Simon kabur dari tempatnya dan lari menggunakan Buat kalian yang tahu tolong komen di bawah. Bung Joni mengejar si Simon dan berhasil membunuhnya. Kini Perdana Menteri dan Departemen MI7 sangat bangga dan berhutang banyak pada Bung Joni. Ratu Inggris pun mau bertemu dengan Bung Joni. Tapi yang bertemu dengan Bung Joni bukanlah ratu, melainkan pembunuh bayaran si nenek tua sialan, yaitu orang suruhan Vortex. Bung Joni mengejar si nenek tua itu sampai-sampai Bung Joni salah menangkap orang. Ternyata orang yang ditangkap adalah ibu dari Nyonya Pamela. Bung Joni melihat si nenek tua pembunuh bayaran sudah tertangkap dan dia sadar kalau yang dia tangkap bukanlah pembunuh bayaran. Bung Joni terkejut, matanya melotot dan film pun selesai.